Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja ya. Hari ini kalian sedang mendengarkan podcast official SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Bersama saya Brilian Mustika Ayu Maharani. Oke, bertepatan dengan peringatan Hari Gizi Nasional ke-61, tentunya kami akan membahas mengenai tema Hari Gizi Nasional ke-61 yang berbunyi remaja sehat, bebas anemia, serta poin-poin penting lainnya yang tentunya juga berkaitan dengan hal tersebut. Tentunya hari ini saya tidak sendiri dong. Kali ini saya bersama dengan Bapak Joko Subagio SPD dalam membahas tema kali ini. Baik. Apa kabar Bapak Joko? Ya, baik Mbak, sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik, supaya menghemat waktu bisa kita langsung mulai saja Bapak? Boleh, silakan. Oke, pertama saya akan menyinggung mengenai tema yang diangkat di Hari Gizi Nasional kali ini, yaitu remaja sehat bebas anemia, serta komponen pentingnya yang menyatakan mengenai pentingnya terpenuhinya kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kelahiran atau HPK dan usia remaja. Nah, menurut Bapak sudah tepatkah apabila Hari Gizi Nasional kali ini difokuskan kepada masalah anemia yang menimpa remaja serta pentingnya kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama dan hari pertama kelahiran dan usia remaja? Alasannya apa? Baik, Mbak, sebelum kita membahas ke masalah anemia, terlebih dahulu mungkin kita bicara dulu masalah gizi dulu di Indonesia, karena anemia itu kan kaitannya dengan gizi pula. Baik, melihat kondisi gizi di Indonesia, bahwasannya di Indonesia saat ini gizi di Indonesia ada dua hal, mengalami dua hal, yaitu kelebihan dan kekurangan gizi. Oke, baik, kalau kita mendengar berita-berita yang di media sosial beberapa waktu lalu di kawasan Indonesia Timur itu, di daerah pedalaman banyak anak yang kekurangan gizi. Ya. Ya, tadi kalau anak kekurangan gizi dari mungkin dari kehamilan dan usia-usia mungkin 100 hari pertama gitu kan perlu asupan gizi yang cukup. Sehingga dampak yang terjadi di sana menjadi generasi ataupun anak yang kurang sehat. Nah, itu dari sisi yang kekurangan gizi, Mbak. Salah satu contohnya bayi menjadi kerdil, itu ya. Itu yang dari sisi kekurangan. Sedangkan yang di masyarakat perkotaan di Indonesia saat ini justru berbanding terbalik dengan di pelosok, yaitu masyarakat perkotaan rata-rata bisa dikatakan kelebihan gizi. Salah satu dampak yang timbul dari kelebihan gizi itu adalah adanya obesitas. Jadi kalau kita melihat di kelas kalian pasti Anda akan menemui anak yang obesitas, anak gemuk itu ya. Salah satunya itu mungkin itu Mbak sebagai pembuka dulu. Selanjutnya apa yang perlu saya sampaikan lagi? Hmm. Eh, Baik, menurut Bapak gizi apa saja yang dibutuhkan oleh bayi pada 1000 hari pertama kelahirannya? Serta berapa saja takaran tepat masing-masing dari gizi tersebut agar kebutuhan gizinya tercukupi? Baik, ini artinya konsumsi gizi gitu ya. Baik itu ketika sebelum lahir yang dikonsumsi oleh ibunya ataupun bayi itu setelah lahir ataupun nanti ketika dewasa. Jadi begini, terkait dengan gizi, tentunya gizi itu harus seimbang. Nah, gizi itu harus seimbang dari antara karbohidrat, antara lemak dan vitamin itu imbang. Jadi ketika itu tidak imbang, pasti nanti terjadi ketimpangan. Ya, salah satu contoh begini, ketika kebanyakan lemak, ya kebanyakan lemak, yang timbul yang jelas itu nanti adalah terjadi penimbunan lemak di kulit, di bawah kulit. Nah, jadi sekali lagi imbang antara karbohidrat, antara lemak, protein, dan zat pembangun lainnya ataupun vitamin itu harus imbang. Kalau karbohidrat itu komposisinya sekitar 40%, sedangkan untuk protein 30% dan untuk lemak 30%. Dan air
bahwasanya air dalam tubuh kita ini adalah kadarnya adalah 65%, baik itu dari air minum ataupun dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Jadi begitu. Jadi kalau kita ngomong gizi pada ibu hamil ketika Sedang mengandung. bayi baru lahir sampai dewasa itu mestinya imbang, diimbangkan. Cuma memang ada beberapa fase itu ketika ibu menyusui itu supaya ibunya memproduk air susu yang cukup. Itu kalau orang kampung itu salah satunya mungkin minum daun katu. Maksud saya mengkonsumsi daun katu dimasak yang itu ya. Oh, gitu ya. Salah satu contoh biar air susunya, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu biar bancar gitu ya air susunya yaitu. Tetapi tidak cukup itu hanya seperangsang sesungguhnya. Sekali lagi makanan yang dikonsumsi mestinya yaitu 4 sehat 5 sempurna itu. Itu untuk ibu hamilnya ya Pak? Ya ibu hamilnya itu. Kalau untuk bayinya sendiri? Kalau untuk bayinya sebetulnya kan sama saja Mbak antara ibu dan anak itu kebutuhannya. Karena ya cuman kalau untuk yang bayi itu mestinya konsumsinya kan masih berupa makanan-makanan yang mudah dicerna. Makanan yang mudah dicerna. Dan hasil dari konsumsi dari ibu itu kan kembali jadinya ke ASI. Dan ASI itu kan dikonsumsi oleh bayi. Sedangkan tambahan-tambahan nutrisi dari bayi itu sendiri juga bisa dengan dicairkan gitu ya. Sama pada prinsipnya itu tadi yang gizi seimbang itu tadi Mbak. Makanan 4 sehat 5 sempurna itu tadi. Oke. Nah, kalau yang itu tadi kan yang untuk bayi ya Pak dan ibu yang sedang mengandung gitu. Apakah gizi untuk yang diperlukan sama remaja itu tuh sama kayak yang tadi gitu? Tadi mohon maaf, sebetulnya kebutuhan gizi baik itu orang hamil ataupun bayi atau orang dewasa itu sebetulnya kan sama toh Mbak. Cuma yang membedakan itu nanti adalah volumenya. Jadi ketika tumbuh dewasa tentunya volume yang dibutuhkan akan semakin banyak. Jadi itu. Jadi harus ada unsur karbohidrat, ada unsur protein, ada unsur lemaknya, ada unsur vitaminnya, ada buah dan sayurnya. Nah, supaya lebih sempurna itu ada susu gitu ya. Kalau masyarakat Eropa, Amerika sana konsumsi susu sama dengan Indonesia itu jauh Mbak. Di sana minum susu kayak di sini minum air putih saja. Kalau di sana ya seperti itu. Ya karena faktor ekonomi Ya juga faktor ya Pak. ekonomi mungkin. Baik, kembali pada tema, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal itu, Hari Gizi Nasional kali ini selain memfokuskan pada masalah stunting, juga fokus pada masalah anemia yang menimpa remaja. Bagi Bapak sendiri, apakah anemia sangat berdampak pada kehidupan remaja sampai-sampai diberi perhatian khusus pada peringatan Hari Gizi Nasional kali ini? Oh begini, kalau kita ngomong anemia ini memang dampaknya luar biasa Mbak. Jadi anemia ini kalau dibiarkan saja, tidak ada perhatian itu kan fatal akibatnya, mengakibatkan kematian. Kalau anemia itu setahu saya kan produksi sel darah merah itu berkurang. Dan disebabkan ada beberapa hal, memang tidak bisa memproduksi sel darah merah tubuh ini karena pendarahan yang hebat. Karena pendarahan yang hebat itu juga bisa anemia. Mungkin kalau wanita mungkin lagi menstruasi juga bisa terjadi anemia. Bisa terjadi kalau tidak segera diberi asupan gizi yang cukup. Nah, jadi masalah anemia ini memang saat ini memang ya juga menjadi perhatian serius karena fatal akibatnya. Apalagi remaja-remaja sekarang itu, mohon maaf Mbak ya, selera makannya itu kan tidak mengacu yang 4 sehat 5 sempurna, ke junk food gitu ya, lebih Ya, yang lebih makanan kekinian. makanan instan. Makanan instan. Minum pun juga begitu kekinian dengan nama-nama yang sungguh keren. Sehingga sangat menarik. Oke. Nah, menurut Bapak gizi apa saja yang kita perlukan untuk menanggulangi kasus anemia pada remaja?
Baik, jadi saya sampaikan sebelumnya bahwasanya selera makan anak remaja sekarang itu kan banyak ke junk foodnya. Eh, Kalau kita tahu bahwanya junk food itu kan semua serba instan yang banyak menggunakan gitu ya. Baik itu perenyah, penyedap, dan lainnya saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Sehingga makanan-makanan yang diolah yang secara mohon maaf sesuai apa itu mohon maaf ketika mengolah apa itu makanan yang terlalu apa itu ya terlalu masak kan juga nggak boleh. Satu contoh itu yang nggak boleh terlalu masak itu misalnya itu sayuran, Mbak. Sayuran. Sayuran kalau terlalu masak itu banyak kandungan yang larut ke dalam air misalnya itu ya. Terus begini lagi, eh sekali lagi kalau kekurangan darah merah tadi anemia itu ya, banyak kekurangan darah merah itu. Tadi kalau darah merah itu kan eh, banyak didapat dari makanan-makanan mengandung zat besi, Oke. baik itu daging ataupun hewani ataupun nabati. Nah sekarang di Indonesia ini, mohon maaf, untuk konsumsi daging sendiri kan kita negara berkembang kan juga juga apa ya itu ya sedikit mengalami hambatan. Nah, ketika kita yang punya negara Indonesia itu yang agraris dengan sayur mayur yang melimpah, tetapi mohon maaf, anak remaja sekarang dengan sayur buah itu kayaknya agak jauh gitu ya. Iya, nggak Padahal di terlalu dalam suka. kacang polong, apa itu brokoli, lobak, itu kan ada zat-zat besi yang cukup bagus. Terus ubi. Nah, mohon maaf kalau dalam Jawa telo itu kayaknya dengan kata telo atau ubi itu anak remaja sekarang kan kayaknya oh no gitu ya. Auto no gitu ya. Gitu. Oke, Mbak, lanjut. Oke. Kemenkes sendiri kan sudah memutuskan untuk mencegah kasus anemia ini salah satunya dengan cara memberikan tablet tambah darah dengan pembagian yang mengikuti kebijakan daerah di masa pandemi. Nah, menurut Bapak apakah hal ini penting untuk mendapat perhatian masyarakat terutama remaja seperti saya? Maksudnya ya begini, Mbak. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya gizi yang imbang tadi. Sedangkan untuk tablet itu kan hanya membantu sesaat saja. Tidak cukup dengan tablet saja tambah darah, tidak cukup. Kalau hanya dipenuhi dengan itu malah justru nanti timbul hal yang lain. Terlalu banyak obat, terlalu banyak tablet tidak cukup. Makanya perlu sekali lagi gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang. Nah, sekarang ini loh untuk menyeimbangkan gizi itu kan memang ya suatu pekerjaan yang sulit untuk kita. Karena mohon maaf, selera makan orang sekarang itu kan tidak mau ribet, tidak mau ribut serba cepat, apa-apa serba cepat itu ya. Tidak mau mengolah makanan itu yang sesuai dengan apa itu Kebutuhan gizi. asupan gizinya gitu ya. Ya, tapi termasuknya itu tetap penting ya Pak ya, maksudnya tablet tambah darah itu tadi. Ya itu kan menurut saya sebagai anu aja alarm saja menurut saya bahwasanya apa itu pengingat bahwasanya betapa pentingnya zat besi supaya kita terhindar dari anemia. Jadi tablet itu sendiri menurut saya lebih ke pengingat gitu ya supaya kita mengatur pola makan kita jangan sampai kebutuhan akan zat besi yang apa itu memproduksi sel darah merah itu kita terlewatkan. Oke, dari tadi kan kita hanya membahas mengenai gizi dan teman-temannya ya Pak ya. Sementara untuk menjaga kesehatan selain memperhatikan apa yang kita konsumsi, tentunya juga tidak lepas dari pentingnya aktivitas fisik yang kita lakukan. Nah, di tengah pandemi saat ini tentunya keterbatasan ruang yang dapat kita akses tidak bisa menjadi alasan untuk berhentinya aktivitas fisik. Jadi mungkin Bapak bisa memberi masukan seputar aktivitas fisik yang bisa kami generasi milenial lakukan meski hanya di rumah saja? Baik, begini, memang aktivitas fisik ini sangatlah penting di samping asupan gizi. Kalau kita kekurangan gerak, maka akan timbul masalah. Artinya, makanan yang kita konsumsi berlebih itu tanpa kita keluarkan untuk menjadi kalori, itu juga akan menumpuk di dalam. Sehingga kemungkinan bisa terjadi obesitas. Jadi pentingnya aktivitas fisik dalam rangka untuk meningkatkan derajat kebugaran kita. Kalau soal aktivitas fisik itu sebenarnya selera masing-masing.
kalau khusus remaja ya, khusus remaja sekarang remaja itu kan nggak lepas namanya dengan dunia gadget ya. Olahraga di sana banyak sebetulnya, diberi contoh di dalam ruangan yang sempit ada workout yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang lagi ngetren ada TikTok itu ada gerakan senam tapi cuma kalau di TikTok itu cuma 1 menit gitu ya, sekitar 1 menit. Sekitar 1 menit. Nah, itu sebagai perangsang aja. Boleh Anda apa itu TikTok tapi waktunya yang lama, dikembangkan gerakan-gerakan yang ada itu. Saya melihat itu ketika saya lewat di kampung-kampung itu anak-anak kecil itu juga melakukan gerakan-gerakan yang ada di TikTok. Tapi hanya beberapa saat saja. Coba itu dikembangkan menjadi gerakan-gerakan yang lebih panjang dan lama, itu juga akan bermanfaat. Di samping itu ketika kita melakukan aktivitas fisik di ruangan sekecil apapun Anda bisa browsing di sana di channel-channel olahraga banyak sekali, bagaimana mengencangkan otot perut, bagaimana menguatkan otot kaki, otot lengan dengan simpel di ruangan yang simpel, di ruangan yang sederhana kita bisa melakukannya. Yang sulit itu sekarang itu istiqomahnya, Mbak. Nah, keteraturannya itu yang sulit. Jadi sebetulnya media-media untuk kita aktivitas fisik dimanapun, kapanpun kita juga bisa. Nah, cuman kita mengaturnya itu loh. Kalau kita sudah kena namanya gadget, kadang kita lupa untuk mengatur kehidupan kita, gitu mungkin. Ya. Baik, dari percakapan panjang tadi saya dapat menyimpulkan bahwa keseimbangan gizi itu sangat penting, terutama untuk bayi dan remaja seumuran saya. Karena itu sangat berpengaruh pada pola hidup dan lain-lain. Selain memperhatikan gizi yang dikonsumsi, tentunya kita juga harus memperhatikan tentang aktivitas fisik yang kita lakukan selama di rumah saja. Nah, oke. Saya kira cukup itu saja materi yang dapat kita sampaikan untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan pada materi kali ini. Sekian itu saja, kami pamit undur diri. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.